kesempatan malam hari ini saya sangat bersyukur karena saya bisa berkumpul dengan saudara-saudara di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Yongki Selam, sekolah di SMTK 1 Banten, dan saya dibesarkan dari keluarga besar orang agama Katolik. Dan puji Tuhan, saya dengan beberapa kakak saya, kami orang Kristen. Dan terima kasih untuk waktunya yang memberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Yang firman Tuhan yang pada malam hari ini saya akan membawa satu tema untuk kita semua, yaitu takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat banyak sekali orang yang di luar sana yang masih kompromi dengan dosa atau masih kompromi dengan hal-hal kejahatan. Karena mengapa mereka melakukan hal-hal seperti ini? Karena mereka tidak takut kepada Tuhan. Mereka lebih takut kepada manusia daripada mereka takut kepada Tuhan. Dan firman Tuhan pada malam hari ini saya akan mengajak saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus untuk hidup takut kepada Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita hidup takut kepada Tuhan? Orang yang takut kepada Tuhan, yang melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan sesuatu sesuai dengan rencana Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan pasti melakukan hal yang kebaikan, karena orang yang sudah mengenal Tuhan. Tetapi orang yang tidak takut kepada Tuhan pasti melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengapa? Karena dia tidak takut kepada Tuhan. Dia melakukan sesuatu, dia masih melakukan kejahatan, masih melakukan dosa dalam setiap kehidupannya. Karena kenapa? Dia tidak takut kepada Tuhan. Orang yang takut tidak bisa kompromi dengan dosa. Orang yang tidak takut bisa kompromi dengan dosa. Karena kenapa? Dia tidak takut kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup takut kepada Tuhan. Utamakan Tuhan, baru utamakan manusia. Tapi sebaliknya, orang yang lebih utamakan manusia daripada utamakan Tuhan. Orang yang lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Karena mereka pikir manusia lebih hebat daripada Tuhan. Tidak. Manusia itu ciptaan Tuhan. Kita takut kepada Tuhan karena Tuhan yang menghapuskan dosa kita. Tuhan yang menebuskan dosa kita di dunia ini. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara dalam Tuhan Yesus, ketika kita takut kepada manusia, kita jangan utamakan manusia, tetapi utamakan Tuhan. Kita lihat banyak sekali orang yang di luar sana, atau orang-orang yang masih di lingkungan kita, dia tidak takut kepada Tuhan. Dia lebih takut kepada manusia. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita, saudara-saudara, marilah kita hidup takut kepada Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan, orang yang sudah mengenal firman Tuhan, orang yang takut kepada Tuhan, orang yang sudah mengenal firman Tuhan yang sungguh-sungguh, orang yang sudah percaya Tuhan yang sungguh-sungguh. Tetapi orang yang takut kepada manusia, dia tidak mengenal firman Tuhan, dia tidak mengenal Tuhan, dia melakukan kejahatan, dia masih kompromi dengan dosa. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup sebagai orang yang takut kepada Tuhan.
Karena Tuhan sendiri yang mengorbankan dirinya untuk menghapuskan dosa kita di dunia ini. Dia yang menolong kita. Ketika kita mengalami kesulitan, hanya kita datang di hadirat Tuhan. Kita tidak bisa bergantung kepada manusia. Ketika kita bergantung kepada manusia, maka hidup kita tidak tahu apa yang kita langkah ke depannya. Karena kita bergantung kepada manusia, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita utamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Utamakan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Jangan melakukan kejahatan dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara, pada malam hari ini saya akan memberikan tema untuk kita semua, yaitu hidup sebagai anak-anak terang. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya kita hidup sebagai anak-anak terang? Orang yang hidup sebagai anak terang tidak kompromi dengan dosa, tidak kompromi dengan dunia kegelapan, tidak kompromi dengan hal-hal kejahatan, tidak melakukan kejahatan dalam setiap kehidupannya, tetapi dia melakukan sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi orang yang takut, orang yang hidup sebagai anak terang, yaitu orang yang sudah mengenal Tuhan, orang yang sudah percaya Tuhan, dan orang yang sudah melakukan sesuatu yang sesuai dengan kebaikan Tuhan. Kita lihat di Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Saya akan baca untuk kita semua. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak terang. Karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan janganlah turuti mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Firman Tuhan sangat jelas mengajarkan kita bahwa hidup sebagai terang. Dan memang dulu kita orang yang berdosa. Kita orang yang melakukan kejahatan. Tetapi Yesus mengutus anaknya ke dunia ini untuk menghapuskan dosanya, untuk menebuskan hidup kita, untuk diselamatkan kita. Kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Dan saudara-saudara, orang yang takut atau orang yang hidup sebagai anak terang melakukan hal kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak mengikuti kompromi dengan dosa. Dia tidak melakukan kejahatan. Dia tidak melakukan perzinahan dalam setiap kehidupannya. Dia tidak kompromi dengan hal dunia ini, tetapi dia hanya mengikuti aturan-aturan Tuhan. Dia hanya mengikuti rencana Tuhan, apa yang perintah Tuhan yang dia lakukan. Jadi saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup sebagai anak terang. Orang yang hidup sebagai anak terang pasti melakukan sesuatu dengan kebaikan. Hidupnya berbuah kebaikan, tidak kompromi dengan dosa. Dan firman Tuhan mengatakan kita hidup ini adalah berdosa, tetapi Tuhan menuntut kita supaya kita hidup sebagai anak-anak terang, yaitu melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, melakukan kebaikan, membaca kebenaran firman Tuhan, dan turuti perintah Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Tidak ikut kompromi dengan dosa, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan perzinahan dalam dirinya, tetapi melakukan sesuatu sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah hidup sebagai anak terang. Jangan kita hidup sebagai anak-anak kegelapan, tetapi marilah kita hidup sebagai anak terang. Dimanapun yang kita lakukan sesuatu apapun,
sesuai dengan rencana Tuhan. Poin yang kedua yaitu hidup menuruti perintah Tuhan. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya kita menuruti perintah Tuhan? Yang saya katakan bahwa orang yang menuruti perintah Tuhan, yang dia tidak bisa kompromi dengan hal dunia ini. Karena ketika orang yang kompromi dengan hal dunia ini, maka dia tidak bisa hidup dengan terang. Dia tidak bisa menuruti perintah Tuhan. Karena dia kompromi dengan hal dunia ini. Jadi saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita turuti perintah Tuhan. Apa yang perintah Tuhan mengajarkan kita untuk kita melakukan firman-Nya, kita hidup melakukan firman Tuhan. Dan jangan pernah bosan untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan pernah bosan untuk melakukan rencana-rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita, yaitu berdoa, membaca Alkitab dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup menuruti perintah Tuhan. Kita buka Alkitab kita di Yeremia pasal 1 ayat yang ke-17. Yeremia pasal 1 ayat yang pertama, pasal 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Saya akan baca untuk kita semua. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Firman Tuhan mengajarkan kita, apapun yang saya perintahkan kepadamu, kamu harus sampaikan. Kita sebagai anak Tuhan, marilah kita sampaikan firman Tuhan. Dimanapun yang kita berada, kita harus sampaikan firman Tuhan. Itulah kita turuti perintah Tuhan. Dan dimanapun yang kita berada, kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Apapun yang keadaan kita harus terus melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita, yaitu melakukan kebaikan dalam setiap kehidupan kita, melakukan firman-Nya, memperhatikan firman-Nya dalam setiap kehidupan kita. Jangan melakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau orang yang takut kepada Tuhan, pasti dia bisa melakukan sesuatu dengan baik. Tetapi orang yang tidak takut kepada Tuhan, pasti melakukan sesuatu hanya hanya kesenangan dunia ini. Dan saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup dan kita tidak turuti perintah Tuhan, apa yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita? Kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam kehidupan kita. Kalau orang yang turuti perintah Tuhan, maka melakukan sesuatu bisa sesuai dengan apa rencana Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan kepada saya. Tuhan perintahkan kepada saya untuk melakukan kebaikan. Tuhan perintahkan kepada saya untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada saya untuk memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Jadi saudara-saudara, marilah kita melakukan perintah Tuhan. Jangan kita melakukan perintah di dunia ini, tetapi kita tidak utamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara, jangan pernah utamakan dunia ini. Mari kita kembali membaca kitab Yeremia pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Saya akan baca untuk kita semua. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan. Ikuti jalan yang kuperintahkan. Yang dimaksudkan itu ikuti jalan yang kuperintahkan, yaitu melakukan perintah Tuhan. Apa yang dimaksudkan melakukan perintah Tuhan? Melakukan perintah Tuhan bukan hanya berbuat baik saja, tetapi melakukan perintah Tuhan, berbuat baik dan memberitakan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Banyak sekali yang kita bisa melakukan firman Tuhan.
ketika kita mengenal Tuhan sesungguhnya. Tetapi kalau orang yang tidak mengenal Tuhan sesungguhnya, maka melakukan sesuatu hanya keinginan dunia ini. Orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak takut kepada Tuhan, maka hanya melakukan sesuatu hanya kesenangannya sendiri. Orang yang tidak hidup dalam terang hanya melakukan sesuatu hanya kompromi dengan dunia ini. Orang yang tidak hidup dalam kegelapan, maka dia melakukan sesuatu itu hal-hal yang jahat. Dia tidak melakukan hal kebaikan dalam dirinya karena dia tidak mengenal Tuhan. Dia tidak mengenal Allah. Dia tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Dan malam hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup sebagai anak terang dan turuti perintah Tuhan. Apa yang dimaksudkan kita turuti perintah Tuhan? Kita turuti perintah Tuhan, yaitu melakukan Tuhan memerintahkan kita untuk kita dunia ini melakukan firman atau memberitakan firman di mana kita berada dan melakukan kebaikan dan takut kepada Tuhan dan jangan ikut kompromi dengan dosa. Ketika kita hidup kompromi dengan dosa, maka itu bukan anak yang terang, tetapi anak yang kegelapan. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup sebagai anak terang. Marilah kita terus terang dan melakukan sesuatu yang sesuai dengan rencana Tuhan dan perintah Tuhan. Utamakan Tuhan dan baru utamakan manusia. Orang yang takut kepada Tuhan pasti hidup sebagai anak terang. Orang yang takut kepada Tuhan pasti menuruti perintah Tuhan. Jadi saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan mengajarkan kita untuk hidup sebagai anak terang dan takut kepada Tuhan dan menuruti perintah Tuhan. 3 poin yang terakhir untuk kita semua, yaitu percaya kepada Tuhan, percaya kepadanya. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika orang yang percaya kepada Tuhan, pasti orang yang bisa berbuat baik. Orang yang melakukan sesuatu pasti baik. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan pasti melakukan sesuatu dalam dirinya tidak berbuat baik. Pasti berbuat sesuatu dengan kejahatan, perzinahan, pencurian, hawa nafsu, pencuri, pembunuhan, dan banyak sekali yang dia lakukan orang yang tidak takut kepada Tuhan. Tetapi orang yang takut kepada Tuhan, orang yang takut kepada Tuhan pasti melakukan sesuatu mikir 2 kali lipat. Karena dia tahu, takut, karena dia tahu nanti saya melakukan ini dosa, saya melakukan ini dosa. Jadi dia sudah tahu, oh ini dosa, ini tidak dosa. Jadi saudara-saudara, ketika orang yang takut kepada Tuhan, marilah kita takut kepada Tuhan. Terkadang manusia lebih utamakan manusia daripada utamakan Tuhan. Jadi saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kita hidup sebagai anak terang dan turuti perintah Tuhan dan percaya kepadanya. Bagaimana kita percaya kepadanya? Kita terus menggali firman Tuhan, kita terus mendengarkan firman Tuhan, dan kita terus melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasti kita mengenal, kita pasti percaya bahwa Tuhan sendiri yang menolong kita, Tuhan sendiri yang bisa menyelamatkan kita. Tanpa Tuhan tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kita di dunia ini. Kita takut kepada manusia, tetapi manusia tidak bisa menyelamatkan kita. Tetapi kita takut kepada Tuhan, Tuhan yang bisa menyelamatkan kita, Tuhan yang bisa menolong kita. Jadi saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika jangan percaya dengan orang lain, jangan percaya dengan dunia ini, tetapi percaya Tuhan dan melakukan sesuatu dengan perintah Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti tidak berbuat kejahatan. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupannya. Saudara-saudara, saya akan menceritakan tentang kisah hidup saya selama saya masih SMP.
Apa yang saya lakukan dalam setiap kehidupan saya? Karena kenapa? Saya hanya melakukan kejahatan dalam setiap kehidupan saya. Melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Saya tidak takut kepada Tuhan. Saya lebih takut kepada manusia. Dulu saya masih SMP. Dan puji Tuhan, ketika saya berusaha untuk menggali dan atau terus mengenal Tuhan, saya berusaha untuk terus meneliti kebenaran firman Tuhan. Ternyata hidup kita ini tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya, puji Tuhan, saya ada di sini dan saya tinggal di asrama, dan puji Tuhan kami di asrama, kami tinggal di asrama, dan setiap hari kami terus membaca kebenaran firman Tuhan, dan saya terus membedakan mana yang saya bisa bedakan. Oh, ini dunia ini dan ini ini rencana Tuhan. Tetapi orang yang tidak takut kepada Tuhan melakukan sesuatu yang jahat. Saya akan menceritakan hidup saya selama saya masih SMP. Saya melakukan kejahatan, melakukan dosa. Karena kenapa? Saya lebih utamakan manusia daripada Tuhan. Saya lebih utamakan di dunia ini daripada Tuhan. Karena saya berpikir bahwa dunia ini yang lebih bisa menolong saya daripada Tuhan dalam setiap kehidupan saya. Ternyata bukan. Dunia ini hanya membawa kita ke kegelapan. Dunia ini hanya membawa kita, menjatuhkan kita ke dalam lubang yang kita tidak bisa buat apa-apa. Dunia ini hanya bisa membawa kita dalam sesuatu yang kita tidak bisa buat apa-apa. Ternyata ketika saya terus menggali kebenaran firman Tuhan, baru saya tahu, oh, hanya dunia ini hanya membawa kita di dalam kejahatan. Dunia ini hanya membawa kita untuk melakukan kejahatan. Tetapi kita percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan terus mengajak kita untuk terus berbuat baik dalam setiap kehidupan kita. Kita terus melakukan kebaikan, dan kita terus melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan ketika saya sudah SMP, saya terus masih hidup, masih kompromi dengan dosa. Dan puji Tuhan saya masuk asrama di SMTK 1 Banten. Dan puji Tuhan semua yang dulu saya lakukan kejahatan maupun melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saya sudah tinggalkan semua. Dan puji Tuhan, saat ini saya sudah mengenal Tuhan, dan saya sudah tinggalkan semua yang kelakuan saya yang dulu mungkin melakukan kejahatan. Dan puji Tuhan, sekarang saya melakukan apa yang rencana Tuhan dalam setiap kehidupan saya lakukan. Saya terus melakukan sesuatu yang sesuai dengan Tuhan. Bukan saya terus melakukan sesuatu yang rencana dunia ini, tidak. Tetapi saya melakukan sesuatu sesuai dengan rencana Tuhan. Dan saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, marilah kita hidup takut kepada Tuhan. Hidup ketika orang takut kepada Tuhan, pasti hidup sebagai anak terang, pasti hidup menuruti perintah Tuhan, pasti percaya kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita hidup sebagai takut kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, dan jangan takut kepada manusia, tetapi takut kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang bisa menolong kita, Tuhan sendiri yang bisa selamatkan kita, Tuhan sendiri yang bisa menghapuskan dosa kita di dunia ini. Marilah saudara-saudara renungkan firman Tuhan pada malam hari ini dalam setiap kehidupan kita. Takut kepada Tuhan dan hidup sebagai anak terang, hidup menuruti perintah Tuhan,
dan percaya kepada Tuhan. Ketika orang yang percaya, Tuhan pasti memberikan kuasa untuk melakukan sesuatu sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kesimpulan untuk kita semua itu, apapun yang kita lakukan, marilah utamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jangan kompromi dengan dunia ini, tetapi melakukan sesuatu sesuai dengan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan.